Selamat datang kembali. Kali ini kita coba gali lebih dalam ya, bab 3 dari Masters of Scale, judulnya Apa Ide Besarnya. Sumber kita ya dari kutipan bab itu. Nah, kita mau coba bongkar nih, mitos soal momen aha yang katanya datang tiba-tiba itu. Kita lihat jalur-jalur yang lebih nyata, gimana sih para pendiri hebat itu nemuin ide bisnis mereka. Mari kita mulai aja ya. Buku ini bilang, ide besar itu jarang banget jatuh dari langit gitu aja. Justru, katanya, wirausahawan sukses itu cenderung aktif banget nyarinya. Bener gitu ya? Iya, tepat sekali. Jadi bukan nunggu wangsit, tapi emang proaktif. Contohnya Mark Cuban deh. Dia kan pernah dipecat, terus bangkrut pula. Tapi dia nggak diem aja, dia aktif cari peluang. Basisnya, apa yang dia tahu? Yaitu jaringan komputer sama siapa yang dia kenal. Ya klien-klien lamanya itu. Yang menarik lagi, dia sadar diri banget. Dia tahu nih gaya dia tuh butuh penyimbang. Makanya dia spesifik cari mitra yang orangnya detail gitu. Ini nunjukin pentingnya kenal diri sendiri dan pakai jaringan, ya kan? Wah, menarik itu. Jadi bukan cuma soal idenya, tapi kesadaran diri buat cari partner yang pas, itu udah penting dari awal ya. Tapi kan, ide juga bisa muncul dari pengalaman pribadi yang bikin, gemes gitu kan? Oh, betul banget. Kayak Sarah Blakely sama Spanx-nya itu. Idenya kan muncul pas dia, ya ampun, iseng aja gunting stocking. Simple banget, tapi refleksinya kuat. Dia mikir, ini seharusnya ada. Kuncinya di situ ya. Ya, kuncinya bukan cuma di ide itu, tapi kesiapan Sarah buat langsung gerak. Dia udah dalam mode nyari ide, jadi pas momen itu datang, wah, langsung ditangkap. Mirip semua pendiri Dropbox ya, si Drew Houston. Iya, mirip polanya. Drew Houston kan idenya lahir dari frustasi pribadi. Sering banget kehilangan atau ngerusak USB drive yang isinya, wah, kode penting. Dia emang lihat sih ada solusi penyimpanan online waktu itu, tapi dia nggak berhenti di situ. Dia gali lebih dalam ke forum-forum pengguna dan nemu banyak keluhan data hilang lah, file rusak lah. Jadi dia identifikasi masalah nyata dari sudut pandang pengguna, terus bayangin solusi yang jauh lebih bagus, lebih bisa diandelin, frustrasi jadi inovasi gitu. Oke. Nah, ada jalur lain lagi nggak nih, selain dari masalah pribadi? Ada. Ini juga menarik. Ide yang awalnya dianggap remeh atau malah dibilang ide buruk. Contohnya Tristan Walker. Dia mau bikin pisau cukur yang matanya cuma satu. Wah, banyak investor skeptis. Oh ya, kenapa tuh? Ya, katanya pasarnya terlalu niche, terlalu spesifik. Udah gitu didominasi pemain raksasa lagi. Tapi Tristan punya pandangan beda. Dia lihat ada potensi besar, dan dia ngerasa, wah ini gue banget nih yang bisa jalanin. Ini nunjukin kalau ide terbesar itu seringkali justru ngelawan arus pemikiran umum pas itu. Butuh nyali besar ya buat ngelawan arus gitu. Terus, ada juga ide yang kayak panggilan jiwa gitu ya? Lahir dari pengalaman yang dalam banget. Betul. Sally Krawcheck dengan Ella Fest, pengalamannya puluhan tahun di Wall Street itu bikin dia lihat langsung ada kesenjangan investasi gede banget antara pria dan wanita. Belum lagi budaya kerja yang ya gitu deh kadang misoginis. Dia lihat pasar besar para wanita yang diabaikan. Terus gimana? Ya pas banyak yang ngeremehin idenya, dia malah makin ngerasa, wah ini harus gue wujudin sendiri. Jadi kayak misi pribadi gitu. Keren banget. Terus soal kegagalan itu bisa jadi sumber ide juga nggak sih? Atau pas pivot gitu? Oh, jelas bisa. Kegagalan atau perubahan arah, pivot itu, bisa jadi sumber ide baru yang kuat. Kevin Systrom contohnya. Awalnya dia bikin Bourbon kan, aplikasi sosial berbasis lokasi gitu. Fiturnya kebanyakan, kurang sukses. Terus? Tapi pas dianalisis datanya, kelihatan ada satu fitur yang orang suka banget, bagi-bagi foto. Nah, dapat masukan juga dari visi investornya, suruh fokus cari co-founder. Akhirnya dia sederhanain fokus ke foto itu dan lahirlah Instagram. Pelajaran soal fleksibilitas, dengerin data, dengerin masukan ahli, penting banget. Iya. Fleksibilitas sama keterbukaan itu penting ya. Kayak Jen Hyman dari Renter Runway juga kan. Idenya kan muncul pas lihat adiknya bingung milih baju pesta mahal. Tapi yang penting, dia nggak nyimpen ide lemari bersama itu buat diri sendiri. Nah, itu dia poinnya. Dia justru cepat-cepat bagi ide itu ke Jenny Fleiss, teman sekelasnya, yang akhirnya jadi co-founder. Ini nunjukin kekuatan sharing ide, dapat feedback awal dari jaringan yang pas. Jangan disimpan sendiri idenya.
Oke, jadi kalau kita tarik benang merah dari semua cerita ini, Cuban, Blakely, Houston, Walker, Kraujek, Systrom, Hyman, polanya kelihatan ya. Iya, jelas banget kesiapan buat bertindak, manfaatin jaringan secara strategis, terus nyari feedback yang jujur, yang relevan. Bukan cuma pujian ya, tapi kritik membangun dari orang yang tepat. Itu penting. Sip. Jadi, apa nih intisari utama dari bab 3 ini buat pendengar kita? Kelihatan ya, ide besar itu nggak ada satu resep pasti. Bisa lahir dari, pertama, pencarian aktif, manfaatin ilmu dan jaringan, kayak Cuban. Kedua, nyelesain masalah atau frustrasi pribadi. Momen ini seharusnya ada, kayak Blakely, Houston, sama Hyman. Ketiga, berani maju sama ide kontrarian yang awalnya diremehin, kayak Walker. Keempat, dorongan misi pribadi yang kuat banget dari pengalaman hidup. Contohnya Kraujek. Atau kelima, dari pivot yang cerdas setelah gagal di awal, kayak Systrom. Iya, dan yang nyatuin semua jalur ini apa? Menurut saya sih, kesiapan buat bertindak pas peluang datang, gigih pas ada tantangan atau penolakan, berani cari dan terima feedback jujur, plus sadar diri buat kolaborasi, nutupin kelemahan kita. Jadi bukan cuma soal punya idenya aja. Oke, jadi sebagai penutup nih ya, pesan dari buku ini kayaknya kuat banget. Eksekusi sama kegigihan itu seringkali lebih penting daripada ide awalnya sendiri. Mungkin ini pertanyaan buat Anda renungkan. Ide hebat apa ya yang mungkin udah ada di sekitar Anda sekarang, yang kelewat sama orang lain, tapi sebenarnya nunggu buat ditemukan? Karena mungkin Anda lah yang punya kesiapan dan keberanian buat nangkep dan ngejalaninnya. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.